Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desong. Bapaknya sudah tapi belum, anaknya besar tapi kecil. Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti. Kita akan menjadi partai yang besar. Yang baru, waduh, saya sampai kaget sekali begitu lihat logonya. Ini dominannya bukan merah putih lagi, tapi merah hitam. Jadi ini saya jelasin satu persatu ya. Ini kepala gajah ini dipenggal merah, dan kita lihat gajahnya sombong menghadap ke belakang. Dia itu lihat ya, tidak punya telinga, jadi nggak bisa dengerin, sombong. Hitam ini ibaratnya bawahannya itu diinjak. Jadi ini yang injak kepalanya sendiri, dan dia makin lama makin turun, makin jatuh. Buntutnya di belakang lihat ya. Jadi kepalanya ini minta naik terus, minta semakin tinggi. Jadi ini mungkin kalau di bayangan sebuah perusahaan itu, pimpinan-pimpinan di atasnya minta diagungkan setinggi langit, yang bawahnya nopang, menahan. Tapi suatu saat nggak akan tahan ini. Dari hurufnya juga, kita lihat ya perbedaannya. Ini kelihatan rapi, yang ini S-nya turun, seperti seluncuran turun ke bawah. Ini padahal kalau lihat pakem hurufnya, dia harusnya stabil di lurus. Kenapa dia harus turun? Nah, namanya juga sudah nggak lagi Partai Solidaritas, tapi Partai Super TBK, meskipun TBK-nya meskipun katanya adalah terbuka, tapi ini adalah lambang kesombongan lagi. Merasa partai paling super. Nah ini bahaya sekali. Jadi dulunya itu kan saya suka sekali nih sama PSI yang benar-benar memperjuangkan rakyat, yang kelihatan humble. Tapi kalau diganti seperti ini, apakah tetap seperti itu? Jadi saya sendiri pun bertanya-tanya, apakah ini pergantian juga dengan apa-apa yang diperjuangkan dulu, sekarang berubah menjadi agak sombong seperti ini dan menoleh ke belakang dan ke depannya hancur kalau lihat. Dan ini kepala dipenggal. Nggak ada, gimana ya, kalau suatu perusahaan itu tidak ada kesatuan, tidak ada kebersamaan antara atasan dan bawahan. Tapi intinya saya nggak ikut partai apapun. Saya cuma ingin Indonesia punya partai-partai yang baik. Dan saya suka sama PSI yang waktu lalu itu suka banget. Yang kali ini ganti logo jangan sampai berubah ya. Oke, saya Sugimitro, pakar digital. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Gibran ini belum, feeling politiknya kok belum. Masih senang 100% di dunia usaha, feeling politiknya belum. Kelihatannya belum pengen masuk. Kaisang apalagi masih seneng-senengnya buka sini, buka sini, buka sini. Yang saya lihat malah feeling politik sudah mulai masuk tuh Bobby. Dikit-dikit sudah gitu. Saya lihat lebih ada apanya, ada keinginan gitu, sudah ada keinginan bicara politik juga sudah ada gitu. Yang lain belum ya. Kejanggalan di kasus voting ketua umum PSI. Kenapa saya ngomong kejanggalan? Karena gua ngikutin. Dan awalnya gua makila Bro Ron mah cuma buat badut-badutan gitu loh. Tapi karena data yang disampaikan di website PSI itu real, gua hitung. Nah, gua hitung caranya apa? Akhirnya tinggal gua screenshot aja data-datanya, kemudian gua masukkan ke ChatGPT. Dan hasilnya, wah, bisa ngebalap nih sama si Kaisang kan, makanya gue interest, saya sering ngepost seperti itu. Yang menarik adalah di hari Kamis jam 6, pokoknya hari terakhir tuh jam 6 ya, status Bro Ron sama Kaisang itu selisihnya nggak jauh gitu loh. Bro Ron jadi ketua umum PSI, keren ini ya. Nah, tapi yang terjadi adalah apa? Begitu diumumkan hasilnya, kok wadidaw seperti prediksi BMKG ya. Dan gue lihat ini selisihnya kok tiba-tiba anjlok. Ya bisa jadi nanti pas kloter terakhir tiba-tiba ada boom gitu ya. Tapi saya merasa kecewa karena
Ini partai ya memang sudah dari awal sebenarnya udah men-setting sandiwara ini, dan yang gua sadar bahwa dari awal ini memang sebuah sandiwara adalah kongresnya di Solo, bos. Tempatnya Raja Jawa nih. Gua cuma merasa Bro Ron ini dikerjain deh. Karena lu lihat ya, komentar tentang Bro Ron di sosial media, gak ada yang bilang dia jelek. Kerjanya bagus. Tapi tiba-tiba kemudian selisihnya boom. Memang Indonesia itu panggung sandiwara. Kasihan lu, Bro. Gak mungkin dia ngomong, tapi pasti gue ngomong lah. Gue yakin lu berapa dikerjain kan. PSI sampai bilang nggak dapat dari Jokowi, partai ini bakal tutup. Saya akan full mendukung PSI. Ya akhirnya Kaesang, anak bungsu Jokowi, resmi jadi ketua umum PSI sampai 2030 lagi teman-teman. Kaesang ngalahin dua kandidat lain, yaitu Bro Ron sama Bro Agus, yang dimana dipilih lewat e-voting dengan suara 65,28% alias lebih dari 100.000 suara. Tapi cerita di baliknya lebih dramatis, dimana pendiri PSI Bang Jeffrey bilang belak-belakan kalau nggak ada terah Jokowi, mending bubarin partai ini. PSI cuma diprediksi dapat 0,3 atau 0,4%. Bahkan Bang Jeffrey sendiri nyuruh Grace Natali sampai nangis depan Pak Jokowi biar ada yang gabung. Akhirnya Kaesang maju juga kan buat gabung di PSI. Ya biarpun jalan yang nggak mulus, PSI sekarang punya darah Jokowi yang mereka cari-cari selama ini. Pertanyaannya teman-teman, apakah ini cukup buat selamatin PSI dari kuburan politik? Coba deh menurut kalian gimana? Saya pendapat drop komen. Apakah politik emang segini kerasnya sampai harus tarik keluarga penguasa? Teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana reaksi para netizen, masyarakat, ya warganet terhadap peluncuran logo PSI yang baru yang bergambar gajah ngamuk, kata Kaesang, teman-teman. Ini membuat warganet itu mengkomentarinya ya, mengkritiknya teman-teman ya. Lantaran banyak juga pihak pendukung PSI ini yang mengklaim, yang membuat narasi bahwa ini akan menjadi saingan PDI Perjuangan. Makanya warnanya merah dan hitam. Namun sebagian orang juga masyarakat berkata, ya kan lucu. Masa iya logo PSI gajah ngamuk katanya itu bisa menyaingi PDI Perjuangan yang sudah berpengalaman dalam politik, menjadi pemenang di tiga dekade atau hat-trick teman-teman, ya 3 kali pemilu selama ini. Dan bahkan banyak yang netizen juga membongkar bagaimana makna dari logo gajah PSI yang baru teman-teman. Ini lucu teman-teman ya. Ada yang bilang gajah ini mirip anjing, kemudian gajah ini gajah anakan gajah dan sebagainya. Namun apapun itu ya wajar-wajar saja, ini media sosial. Banyak orang yang berkomentari teman-teman. Di sisi lain bagaimana makna logo sebenarnya adalah seperti partai baru Pak Anies Baswedan ya, kentongan dan pukulannya teman-teman. Ini sangat luar biasa. Ini mengingatkan kita bagaimana di kampung-kampung menggunakan alat kentongan ini sebagai informasi ya, sebagai berita ketika ada kejadian-kejadian khusus teman-teman. Nah, itulah makna darinya. Kemudian makna yang kedua, bagaimana kentongan ini adalah menggambarkan wong cilik ya, masyarakat kecil yang harus diperjuangkan, semangat ya. Itulah Anies selalu mengajarkan tentang makna dari sebuah logo ya. Kalau gajah mengamuk ini artinya kesombongan teman-teman. Bagaimana gajah mengamuk, tiba-tiba mengamuk ya, mengamuk untuk apa ya kan? Dan itulah yang diharapkan masyarakat adalah bagaimana logo tersebut harus menunjukkan sesuatu identitas yang luar biasa dan mempunyai cita-cita yang mulia. Anies Baswedan semoga cepat meluncurkan partai terbarunya ya teman-teman ya, entah tahun ini atau 2026. Gerakan Rakyat akan menjadi partai baru Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.